Kisah Luis Suarez bukan sekedar tentang gol-gol spektakuler atau kontroversi di lapangan hijau, melainkan sebuah epik romantis tentang seorang pria yang menaklukkan dunia demi satu nama, Sofia Balbi. Bayangkan seorang bocah yang berlari di jalanan berdebu Salto, Uruguay, tanpa alas kaki yang layak, namun memiliki mimpi setinggi langit. Luis tidak lahir dengan sendok perak di mulutnya. Ia lahir dari kerasnya kehidupan yang memaksa setiap anak untuk dewasa sebelum waktunya. Baginya, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan satu-satunya bahasa yang ia pahami untuk mengekspresikan rasa lapar dan ambisi yang membakar dadanya. Di tengah kemiskinan yang mencekik, Luis kecil tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti namanya akan mengguncang stadion-stadion megah di Eropa hanya karena dorongan rindu yang tak terbendung. Kehidupan awal Luis adalah gambaran nyata dari perjuangan kelas bawah yang penuh dengan peluh dan air mata yang seringkali luput dari sorotan kamera. Setelah orang tuanya berpisah, ia harus ikut pindah ke ibu kota Montevideo, sebuah kota besar yang asing dan penuh dengan godaan bagi seorang remaja yang sempat kehilangan arah hidup. Di usia yang baru menginjak 9 tahun, Luis sudah harus bekerja sebagai penyapu jalanan demi mendapatkan sedikit uang untuk membantu ibunya yang bekerja keras sebagai tukang cuci. Tak jarang ia harus memunguti koin-koin yang terjatuh di pinggir jalan hanya untuk bisa makan atau sekedar membelikan sesuatu yang manis bagi dirinya sendiri. Keadaan ini membentuk mentalitas pejuang dalam dirinya, di mana setiap bola yang ia kejar di lapangan adalah cerminan dari usahanya untuk bertahan hidup di tengah kerasnya dunia. Di tengah masa-masa pemberontakannya yang suram dan prestasinya yang meredup, takdir mempertemukannya dengan seorang gadis bernama Sofia Balbi saat Luis berusia 15 tahun. Sofia bukan sekedar pacar pertama bagi Luis. Ia adalah cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini menghimpit hidupnya dan memberikan tujuan baru. Berasal dari keluarga yang lebih mapan secara ekonomi, Sofia melihat potensi besar di balik sosok Luis yang berantakan, malas belajar, dan sering keluar malam tanpa arah. Kehadiran Sofia memberikan warna baru yang belum pernah Luis rasakan sebelumnya. Sebuah alasan untuk merasa berharga di mata seseorang yang tulus mencintainya tanpa syarat. Dari sinilah, benih-benih transformasi mulai tumbuh dalam diri seorang bad boy yang dulunya hanya tahu cara berkelahi dan bermain bola dengan sembarangan. Sofia adalah sosok yang mendisiplinkan Luis dengan cara yang sangat anggun, memaksanya untuk berhenti membolos sekolah dan mulai serius dengan karir sepak bolanya di klub nasional. Gadis ini sering menunggu di pinggir lapangan, memberikan semangat saat Luis merasa lelah atau kehilangan kepercayaan diri setelah bermain buruk dalam sebuah pertandingan. Bagi Luis, setiap gol yang ia cetak kala itu adalah persembahan untuk Sofia, satu-satunya orang yang percaya bahwa ia bisa menjadi lebih baik dari sekedar penyapu jalanan kota. Hubungan mereka menjadi jangkar yang menjaga Luis tetap pada jalurnya, menjauhkannya dari pengaruh buruk lingkungan jalanan Montevideo yang sangat keras bagi remaja. Sayangnya, kebahagiaan itu harus menghadapi ujian terberat ketika krisis ekonomi melanda Uruguay pada tahun 2003, memaksa keluarga Sofia untuk bermigrasi ke Spanyol. Bayangkan hancurnya perasaan seorang remaja yang baru saja mendengar kabar bahwa pujaan hatinya akan pindah ke Barcelona, Spanyol. Jarak 10.000 kilometer melintasi Samudra Atlantik terasa seperti vonis mati bagi cinta mereka yang masih sangat muda dan penuh gejolak rindu. Saat itu, Luis tidak punya uang sepeser pun, tidak punya paspor, dan bahkan tidak tahu bagaimana caranya bisa terbang ke benua lain untuk menyusul sang kekasih. Ia menangis terseduh-seduh saat melepas kepergian Sofia di bandara, merasa dunianya runtuh seketika dan masa depannya kembali menjadi abu-abu tanpa kehadiran sang pelita hati. Namun, di balik tangisnya yang pecah, ada sebuah janji gila yang ia bisikan dalam hati. Ia akan menjadi pemain sepak bola profesional kelas dunia, hanya agar bisa dibeli oleh klub Eropa. Sejak hari kepergian Sofia, sepak bola bagi Luis bukan lagi sekedar hobi atau cara mencari uang, melainkan satu-satunya tiket pesawat untuk bertemu kembali dengan belahan jiwanya.
Luis mulai berlatih seperti orang kesurupan, berlari lebih kencang dari siapapun, dan mencetak gol dengan determinasi yang hampir terasa mengerikan bagi lawan-lawannya di lapangan. Ia tahu bahwa hanya dengan tampil istimewa di klub nasional, ia bisa menarik perhatian pemandu bakat dari klub-klub Eropa yang memiliki kekuatan finansial. Setiap malam, ia memandangi foto Sofia dan membayangkan bahwa setiap keringat yang menetes di lapangan adalah investasi untuk pelukannya di masa depan yang jauh di sana. Ambisinya tidak lagi tentang emas atau piala mewah, melainkan tentang sebuah pertemuan kembali yang terasa mustahil bagi seorang anak miskin dari Uruguay. Keajaiban itu akhirnya datang ketika klub kecil asal Belanda, Groningen, mengirimkan pemandu bakat mereka untuk memantau pemain lain, namun justru terpikat oleh kegilaan Luis. Meskipun Luis bahkan tidak tahu di mana letak Groningen di peta dunia, ia langsung menyetujui tawaran tersebut tanpa ragu sedikitpun karena ia tahu Belanda berada di Eropa. Baginya, pindah ke Belanda berarti ia sudah berada di benua yang sama dengan Sofia, mempercepat jarak yang tadinya ribuan kilometer menjadi hanya beberapa jam penerbangan. Pada tahun 2006, dengan koper yang nyaris kosong, namun hati yang penuh dengan harapan besar, Luis terbang menuju mimpinya yang paling berani. Ini adalah langkah awal dari sebuah perjalanan legendaris yang akan membawa namanya ke puncak kejayaan sepak bola dunia demi sebuah cinta sejati. Masa-masa awal di Belanda tidaklah mudah bagi Luis yang masih sangat muda, tidak bisa berbahasa Inggris apalagi Belanda, dan harus beradaptasi dengan cuaca yang sangat dingin. Namun motivasinya tidak pernah luntur. Setiap kali ia menerima gaji pertamanya, ia langsung menggunakannya untuk membeli tiket pesawat demi bisa mengunjungi Sofia di Barcelona. Ia seringkali datang tanpa rencana yang matang, bahkan pernah tertahan di imigrasi karena penampilannya yang terlihat lusuh dengan pakaian seadanya dan tanpa alamat tujuan. Namun pertemuan-pertemuan singkat yang penuh perjuangan itu justru menjadi bahan bakar utama yang membuatnya tampil semakin tajam dan beringas bersama Groningen. Ia bermain seolah-olah hidupnya bergantung pada setiap peluit akhir pertandingan, dan ketajamannya mulai menarik perhatian klub raksasa Belanda, Ajax. Di Ajax, Luis Suarez benar-benar bertransformasi menjadi El Pistolero yang mematikan, mencetak gol demi gol hingga akhirnya ia dipercaya menjadi kapten tim di usia muda. Meskipun kariernya melesat bak meteor, Sofia tetap menjadi kompas moralnya, bahkan ia sering memprotes gaya rambut atau perilaku Luis yang terkadang masih temperamental. Peran Sofia sangat krusial dalam membentuk kedewasaan Luis, mengubahnya dari seorang striker yang egois menjadi pemain yang lebih kolektif dan bertanggung jawab penuh. Hubungan mereka akhirnya diresmikan dalam ikatan pernikahan pada tahun 2009, sebuah momen yang membuktikan bahwa jarak dan kemiskinan tidak mampu memadamkan api cinta. Dengan Sofia di sisinya secara permanen, karir Luis pun menjadi semakin tidak terbendung, hingga akhirnya raksasa Inggris, Liverpool, datang mengetuk pintu dengan tawaran besar. Perpindahannya ke Liverpool pada tahun 2011 membawa Luis ke panggung yang jauh lebih besar, di mana ia menjadi ikon yang dipuja sekaligus dibenci karena gaya mainnya. Di Anfield, ia menunjukkan performa yang luar biasa yang hampir membawa Liverpool menjuarai Liga Inggris, sebuah prestasi yang membuatnya diakui sebagai salah satu striker terbaik di planet. Namun meskipun ia sudah sangat sukses dan kaya raya di Inggris, ada satu mimpi yang belum tuntas di dalam sudut hatinya yang terdalam. Ia ingin bermain di kota yang sama dengan tempat keluarga besar istrinya tinggal sejak dulu, yaitu Barcelona, kota yang dulu merenggut Sofia darinya. Setiap gol yang ia cetak di Liga Inggris seolah-olah menjadi pesan kepada dunia bahwa ia sudah sangat siap untuk pulang ke tempat di mana cintanya bermula. Puncaknya terjadi pada tahun 2014 ketika FC Barcelona akhirnya menebus Luis Suarez dengan nilai transfer yang sangat fantastis, mewujudkan mimpi gila yang dulu ia canangkan. Di Camp Nou, ia bergabung dengan Lionel Messi dan Neymar untuk membentuk trio lini depan paling mematikan dalam sejarah sepak bola yang dikenal dengan sebutan MSN. Kesuksesan meraih trofi Liga Champions, Liga Laga dan berbagai gelar lainnya terasa sangat lengkap karena ia bisa merayakannya bersama Sofia dan anak-anaknya.
Perjuangan panjang selama lebih dari 1 dekade untuk menyeberangi samudra demi cinta akhirnya membuahkan hasil yang jauh melampaui ekspektasinya sendiri saat masih miskin. Luis Suarez bukan lagi bocah malang dari Uruguay. Ia adalah raja di tanah tempat istrinya pernah mengungsi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kisah Luis Suarez dan Sofia Balbi adalah bukti nyata bahwa cinta yang murni bisa menjadi kekuatan yang paling dahsyat untuk mengubah garis nasib seseorang secara total. Tanpa kepergian Sofia ke Spanyol, mungkin Luis tidak akan pernah memiliki dorongan yang begitu besar untuk mengejar karir di Eropa dengan cara yang sangat gila. Hingga hari ini, Luis selalu menekankan dalam setiap wawancaranya bahwa segala pencapaiannya di lapangan hijau adalah berkat dukungan dan bimbingan istrinya. Perjalanan dari kemiskinan yang kelam di Uruguay hingga menjadi bintang terang di Eropa adalah sebuah epik romantis yang sangat jarang terjadi di dunia olahraga.